sih sebenarnya yang kami buka untuk orang-orang di luar sini ya, terutama kota-kota. Nanti untuk yang kemarin udah angkat yang keempat ya. Ya, jadi bagaimana kita posisi ini bagaimana kalau misalnya kita adakan semacam retreat meditasi gitu ya, maka terbentuklah gereja mindfulness ini. Awalnya bisa kebentuk meditasi itu seperti apa ya Pak? Bisa diinisiasikan kenapa kita membentuk mediasi? Iya, kenapa membuka? Ya karena mungkin kebutuhannya kita lihat karena sebenarnya tadinya cuma mereka berkunjung ke sini gitu kan. Nah terus mungkin awalnya itu ada mungkin beberapa orang yang tanya apakah ada semacam retreat meditasi gitu karena tempatnya ini mendukung kan gitu. Nah, terus kita bentuk lagi mindfulness itu. Nah, di sini karena banyak ya Pak peminatnya juga dari tokoh spiritual, mungkin mendampingi juga dari pengelola. Itu bagaimana kolaborasinya ya Pak dari tokoh spiritual, bapak pemerintah desa, lalu ke tim pengelola ya? Biasanya kan dalam retreat itu kita kemas nanti ada kegiatan yang memang kita ada hubungannya dengan spiritualnya gitu. Dalam hal apa Pak contohnya? Itu semacam bentuknya mindfulness, tapi kita tempatnya itu mengambil di sumber-sumber mata air itu. Nah, jadi bagaimana kita cara merawat sumber mata air itu, tapi kita lakukan dengan mindfulness itu. Jadi kita masukkan ke situ. Mata air apa aja nih Pak? Klobojoyo sama Kenci yang biasa kita gunakan. Kenci. Gimana Pak? Tlogojoyo. Oh, Tlogojoyo. Kali Kenci. Kali Kenci. Tunggul. Gimana Pak? Gumuk Tunggul. Gumuk Tunggul. Ya, kalau Gumuk Tunggul ini memang kita bangun semacam pondok yang sering kita gunakan meditasi di sini. Berarti kalau misalkan ditanya nih Bapak Ibu, Project Mindfulness Weekend ini paling tepatnya itu dipahami sebagai apa ya kalau dari pengunjung? Apakah tempat wisata, kegiatan spiritual? Spiritual masuk. Ya, karena di situ banyak yang berlatih tentang ini mindfulness ya, kesadaran gitu. Kegiatannya gimana tuh Pak? Meditasi. Terus nanti dalam meditasi itu kita ada jelajah alam, tetapi tetap mindfulness ya, tetap dengan itu meditasi. Kesadaran. Ya. Kalau Bapak juga ikut mendampingi dalam kegiatan mindfulness. Ya. Saya dinamakan sesepuh itu ya, disuruh ngantar-ngantar ada kunjungan itu ya, saya disuruh ngantar. Berarti nganternya itu ke mata air ini? Ya. Ya, di mata air. Pendamping. Ya, pendamping. Buat bersih-bersih mata air itu, tapi dikemasnya kan sering dibilang meditasi bakti. Kita bersih-bersih di sumber mata air itu, tapi dengan penuh kesadaran. Kalau Bapak sebagai pemerintah desa juga ikut turun Pak ke mindfulness? Paling pas acara-acara. acara kalau ini biasanya pas acara itu pembukaan dan acara penutupan kan biasanya kita kemas dengan genduri. Nah beliau yang ini buka dan menutup ya. Yang memberi doa itu ya. Oh Bapaknya. Kalau dari tim pengelola itu ada pembagiannya lagi atau semuanya sebagai tim pengelola aja Pak? Nanti kita bagi ada yang mungkin sebagai pendamping ya, dan mungkin yang ibu-ibu sebagai
menyiapkan untuk kan biasanya ada coffee break, ada apa, itu bagian dari Biasanya kalau untuk menyiapkan itu ada berapa orang yang terlibat? 5, 7 ya, yang ibu-ibu ada 7. 7 orang itu ditentukannya oleh apa, Bapak? Karena sebenarnya untuk pembentukan panitia ya, semacam panitia itu ya kita sudah tawarkan ya, yang mau ikut ayo gitu Itu sukarela. ya, sukarela. Kira-kira kenapa warga secara sukarela membantu ekspektasinya? Mungkin ya sebagai pengabdian aja supaya dusun ini memang lebih lebih terkoordinasi, karena kalau kita mengandalkan semua itu susah ya. Ya. Jadi mungkin ya Kalau benar Pak, kalau dari pemerintah desa apakah ada semacam bantuan mungkin, atau tadi kan saya sempat dengar dari sambutan ada ini ya Pak, ada beberapa kali ketemu sama pemerintah dari kecamatan gitu ya kurang lebih. Nah, apakah ketika selama mindfulness ini berlangsung selama beberapa tahun, apakah ada semacam bantuan atau mungkin semacam program bersama gitu Pak, untuk supaya mindfulness-nya ini mungkin lebih berkembang, lebih terdengar gitu, sama masyarakat di luar? Belum ada sama sekali. Tapi kalau ada pembukaan misalnya baru datang atau pembukaan yang itu bisa mengundang kepala desa itu, tetapi itu ya enggak, terus karena ada kegiatan ini tuh kalau ya ada keberanian pasti mengundang yang dari pihak kelurahan, misalnya bapak kepala desa hanya hadir untuk itu membuka adanya cuman ibadah. Tapi dari desa apakah acara yang di Dusun Krecek ini masuk agenda tahunan nggak mereka? Jadi kayak mereka sudah tahu tiap tahun terus nanti mereka promosikan sebagai salah satu agenda wisata gitu? Enggak, paling ya untuk nyadran ya Mbak. enggak ada Oh enggak ada. enggak ada. Tapi kan kalau pembangunan desa kalau misalnya biasa ada kegiatan wisata itu kan biasanya suka ada mungkin bantuan untuk pembangunan jalan, papan itu enggak ada. Apakah ada atau gimana? Kalau jalan yang kegiatan seperti itu belum ada. Kalau Perbaikan jalan misalnya menuju ke sini atau papan petunjuk gitu dari pemerintah setempat, bantuan itu belum belum ada. belum ada. Kalau dari pemerintah lain Pak, misalnya unsur lain misalnya Posyandu, Pokdarwis atau mungkin dari kan perangkat desa tuh banyak Pak, Karang Taruna, ada pernah acara bersama enggak Pak yang terkait dengan mindfulness? Misalnya mungkin Karang Taruna punya acara apa digabung sama acara mindfulness gitu. Jadi kolaborasi belum ada. Belum ada. Kalau tergabung di dalam pemerintahan ada acara yang seperti itu cuman yang dari desa itu undangan. Kalau nggak dapat undangan ya nggak datang. Kalau setelah datang itu undangan, setelah ya nggak langsung gabung atau gimana nggak pernah. Kalau dari mungkin Pak Wamin ya, Pak Iya. Pak dari warga sini kira-kira apa yang ekspektasinya mungkin ingin disupport dari pemerintah dalam bentuk apa? Mungkin ya semacam jalan ya, jalan menuju ke mungkin ke Curug, kan Curug pondok meditasi itu sering kita gunakan untuk mindfulness ini. Oke, mau kondisinya gimana Pak? Jalan di sana. Jalannya masih itu ya, Ada anak tangga dong Pak? ada. Ada. Kalau yang ke Curugnya udah cor sih, tapi ya anak tangga juga. Dalam kegiatan mindfulness itu untuk penentuan host family atau rumah-rumah warga yang digunakan, termasuk jumlah peserta dan sebagainya, itu
ditentukan oleh Bapak sebagai tokoh spiritual atau pengelola Panitia. panitia? Nah, tapi nanti kita tawarkan dulu. Ya, kan ada grup homestay itu ada. Iya. Ya, kita tawarkan dulu. Siapa Ya. yang mau menampung? Ya, siapa yang mungkin sudah siap itu siapa aja. Nanti kita gilir biasanya. Untuk angkatan mungkin misalnya bulan ini ada, itu siapa aja. Nanti bulan angkatan berikutnya nanti yang belum itu nanti kita geser gitu. Jadi kita rolling untuk homestay-nya. Ya. Itu sudah ada sistemnya atau masih pakai list pembukuan atau seperti apa Pak? Pembukuan aja sih. Pembukuan aja Iya. ya. Masih manual semua gitu. Mm-mm. Biasanya ada yang suka protes nggak? Mungkin ke bapak atau ibunya, kok rumah saya nggak datang-datengin atau seperti apa? Atau semuanya Iya aman? ada. Tapi Pasti kan ada aja ya. kita tetap itu nanti dapat karena kita rolling. Itu yang belum nanti pasti kebagian gitu. Karena kalau nanti sudah semua kita kembali lagi ke Awal. yang awal gitu terus. Kalau dari pengunjungnya ada merasa keberatan nggak Bapak Ibu? Mau milih tempat mungkin atau seperti apa? Atau mengikuti dari tim panitia? Sementara belum ya, karena sudah dari nanti kita kasih ini Google Form dan nanti mereka yang diinginkan seperti apa. Misalnya karena sini kan banyak yang melihara anjing ya. Iya. Ya, siapa yang ini takut anjing itu nanti sudah ada makanannya apa itu nanti mereka sudah list. Oh saya alergi apa, ada alergi apa gitu ya. Nah nanti udah kita tahu. Jadi nanti kita cari tempatnya itu yang disesuaikan peserta itu. Berarti sebelum itu rumah-rumah warga tuh mengirimkan datanya atau seperti apa? Ya udah. Biasanya hafal udah, ya? Ya udah. Kalau bapaknya juga buka untuk rumahnya homestay-nya Pak? Atau tidak? Sini rumahnya. Oh ini, namanya dibuka Pak? Untuk pengunjungnya juga? Setiap harga rumah tuh sama gitu Pak? Atau beda-beda? Apanya? Harga rumahnya? Oh sama semua? sama. Tapi kan saya dengar itu kan paketnya 1,2 ya Pak ya? Ya. Itu termasuk homestay apa di luar homestay Pak? Itu udah semua. Oh, Ada sumbangan karena segitu itu udah ada sumbangan untuk pembangunan. Itu sudah kita ambilkan dari situ. Sumbangan itu untuk apa Pak? Untuk membangun infrastruktur. Ya, dusun. Untuk dusun. Itu khusus kita ambilkan dari situ. Oke, berarti jalan yang di bawah yang dicor ke curug itu juga salah satu manfaatnya dari Mindfulness atau Iya. beda lagi tuh? Iya. Iya. Kalau selain jalan itu ada apa lagi Pak? Mungkin ke penerangan. Penerangan. Iya. biasanya Pak kalau dari kan tadi saya dengar banyak donatur ya Pak ya, yang justru lebih banyak membantu. Itu bisa dari mana saja Pak? Itu Banyak. kalau yang kemarin dari apa tuh? Yang pertama, nasi jembatan. Dana everyday yayasan Jakarta ini. Dan ada juga orang yang memang datang ke sini terus ngajak teman-temannya, ini ada pembangunan loh, ayo kita bantu gitu. Pak, kalau dari pemerintah desa sendiri melihat acara mindfulness ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah ini merupakan satu potensi untuk dipromosikan, untuk mempromosikan desa Krecek, atau apa kira-kira kebermanfaatan dari sudut pandang pemerintah desa atau dusun terkait dengan acara mindfulness ini? Kalau tentang itu, kalau kepala desa sudah itu sampai kecamatan juga sudah tahu, tetapi cuma tahu ya sudah. Kan ada acara itu pada mata saya sudah bilang kalau anggaran jalan ke Curug itu sudah diponis, tapi ini juga ada. Dan juga dari ADD anggaran dana desa itu juga sudah diponis. 2025 ini juga gagal, itu yang paling.
Nah, seperti itulah. Itu cuma menuju yang ke Curug itu juga dari dinas pariwisata juga sudah datang ke sini. Kalau tentang pemerintahan itu kan sudah, tapi belum ada kembangan, belum ada apa. Jadi memang belum ada follow up sama sekali ya Pak ya? Belum ada. Masuk agenda pemerintah pun tidak gitu. Kalau yang Curug itu bahkan Pak Camatnya sudah sering kesini. Tapi kalau tentang bantuan ya cuma datang ke sini. Tapi ya sini kan sudah usaha, kalau pemerintahan sudah tahu mengatakan seperti ini kan. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang kalau kita bikin acara tuh ada perlu izin ya Pak? Ya, Izin penyelenggaraan acara. Itu mudah tidak untuk didapatkan? Kalau ya misalnya mudah. Mudah. saya dengar kalau misalnya WhatsApp sampai ratusan ya Pak? Enggak ya? Waisak Ya kalau misalnya ada acara besar, misalnya lagi 3 hari gitu. pesertanya. Nah, Oh, apa puluhan? Kalau Waisak itu biasa di sini itu dipakai itu ada Waisak datang kabupaten juga ada, yang kemarin itu yang dari tingkat provinsi juga di sini. Kalau acara-acara seperti itu. pesertanya sampai 5.000. Sekali datang. Iya. Pas Waisak tahun 2023 ya. Yang se-Jawa Tengah di sini. Se-Jawa Tengah. 3.000, 4.000. Berarti nanti yang Waisak tanggal 31 itu berapa Pak? Kabupaten kalau perkiraan 2.000 orang. Kesungan. Oh, kalau yang 31 besok kan cuma orang satu kampung aja. Nggak dibuka buat luar. Ya, pas detik-detik itu sudah satu. Kalau yang nanti yang agak besar itu sekitar 2.500 tanggal 4 Juni. Yang di sini. Apa sih Pak tantangannya kalau misalnya kan itu acara besar 2.500 itu banyak sekali ya Pak ya. 5.000 itu apalagi. Nah kira-kira challenge apa yang ketika mengkoordinir itu challenge apa yang dihadapi? Apa tantangannya? Kalau biasanya kalau yang acara gitu kan kepanitiaannya beda dari ada yang kelompok dari lembaga, bukan khusus masyarakat sini. Oh itu dari mana Pak? Oh mereka yang datang punya acara tuh mereka sebenarnya. Tidak, memang kami ada perkumpulan 8 wihara ya sebagai yayasan. Nah itu biasanya mengadakannya di sini Waisaknya. Oh oke. Jadi panitianya dari lembaga itu dari yayasan. Oh berarti perannya di sini koordinator di sini apa Pak? Kalau acara? Biasanya sih kita biasanya diminta untuk perlengkapan sama koordinasi parkir biasanya. Yang anak-anak muda ya. Pakaian ya tadi Pak? Pakaian gitu betul. Pakaian. Pakaian tadi. Oh parkir. Kalau untuk merchandise gitu-gitu saat acara besar Waisak itu ada juga Pak atau gimana? Mungkin oleh-oleh buat dibawa pulang. Ada. Bentuknya ada. Bentuknya apa biasanya? Itu biasanya bingkisan itu biasanya ya ada kopi, buah semut gitu. Itu dikelola sama UMKM juga di Iya. sini. Iya. Itu selalu ngambil dari satu orang atau memang beberapa orang juga digilir sama seperti yang tadi Pak? Kalau yang pengolahan kopi kan nggak banyak ya sini Iya. ya. Di sini berapa Pak yang mengelola kopi? Kalau yang jual kopi bubuknya sih Pak Edmi dua. Dua. Kalau yang tadi gula Pak? Gula kalau jual gula semutnya juga satu orang aja sih ya. Ada lagi Bapak Ibu UMKM-nya di sini. Mungkin toko-toko kelontong atau jual-jual apa gitu. Oh ada sih. Alhamdulillah kalau banyak. Gimana? Ada. Ada. Selain apa? Selain Biasanya menyediakan itu apa opak opak. ketela itu, yo. Itu juga satu orang. Jadi
selain kopi, gula, opak itu yang bisa dibawa oleh peserta apalagi Bapak? Ya, biasanya panenan-panenan itu kalau ada kunjungan itu panenan ada jeep apa labu, cabe, sayur-sayur. Ya. Nah, kalau yang mengelola sayur ada berapa Bapak? itu biasanya langsung ke petani. Berarti nggak dari pengelola ya? Berarti kalau untuk manfaat selain dari tadi UMKM, kalau dari pengelola apa Bapak Ibu yang dirasakan? Manfaatnya ya untuk lebih apa ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai awal untuk ini ya, memperkenalkan mungkin semacam toleransi ya, karena yang datang ke sini kan bukan cuma orang Kudus aja yang ikut influence itu, malah banyak yang dari luar Kudus ya. Jadi berarti dusun ini kan menerima bukan hanya dari Kudus aja. Kalau secara pribadi Bapak-bapak, Ibu-ibu merasanya seperti apa manfaatnya? Kalau itu kan mungkin untuk bersama ya, untuk dusun Krecek juga. Tapi kalau dari Bapak-bapak, Ibu-ibu Ya mungkin untuk tambahan ekonomi ya, untuk yang punya homestay-nya. Itu. Oke, selain tambahan ekonomi mungkin dari bapaknya, ibunya ada tambahan lain lagi. Ya, mungkin bisa menambah pengalaman juga buat kita ya, untuk bagaimana cara kita menyambut tamu, menerima. Kalau menurut ibunya bagaimana? Sama sih. Pengalaman nih. Pernah ada yang diundang keluar dusun Krecek nggak dari tim pengelola, mungkin diajak untuk ke tempat wisata lainnya untuk melihat apakah bisa dibawa dan diterapkan di sini atau seperti apa, itu pernah nggak Bapak Ibu? Iya, pernah. Oh pernah. Kemana itu? Tapi khusus ibu-ibu itu Baper ini ya? itu pelatihan di Papringan. Itu pelatihan apa? Tentang Pengelolaan makanan sama penataan ini kamar. Oke. Kalau dari Bapak sebagai tokoh spiritual Pak, ada merasakan manfaat apa nih Pak untuk mindfulness ini? Kadang-kadang semua yang berkunjung di sini itu tentang cerita-cerita dusun sini. Nah saya awal itu sejak dulu saya ya mohon kepada sesepuh-sesepuh itu yang saya ceritakan untuk ya dulunya ya seperti ritual-ritual dan kegiatan-kegiatan zaman dulu. Nah, itu saya masih ingat semua yang kunjung ke sini itu ya tanya tentang ritual, ada yang kegiatan-kegiatan selamatan gitu, dan ada yang apa namanya jelajah alam. Nah, itu ya saya yang memberi cerita untuk pengunjung-pengunjung. Oke, jadi di jelajah alam ya Pak. Itu Ya. dari pengunjung apakah membantu untuk melakukan mungkin ikut merawat tanamannya atau airnya atau seperti apa, itu ada tidak? Ya Pak? kadang-kadang ada yang pengen itu tahu yang merawat gimana, yang menanam gimana, untuk membuat bibitnya gimana, itu saya beri contoh kepada pengunjung-pengunjung. Berarti bibitnya juga Bapak ajarkan bagaimana Ya. caranya. Ada yang membawa bibit tersebut keluar juga Pak atau bagaimana? Belum ada. Belum ada. Iya, Itu bibit apa Pak? pohon beringin. Oh, pohon beringin. Iya. Kenapa pohon beringin Pak? Ya karena pohon beringin itu yang pertama itu yang ditanam di sumber mata air, ya bisa melindungi sumber mata air tadi, ya supaya kalau kena musim kemarau, nah itu enggak terlalu panas dan itu mengurangi
kepanasan itu. Dan kedua, itu saya tanam di tanah-tanah yang kira-kira itu mudah longsor. Nah itu saya tanami. Nah karena apa? Nah itu ya atasnya daun itu bisa ngerembuyung dan akar-akarnya itu lebih kuat karena banyak akarnya. Jadi manfaatnya banyak ya Pak. Iya, iya. Oke, selain yang tadi Bapak sebutkan, ada lagi nggak Pak manfaat-manfaatnya? Ya manfaat saya itu akan apa ya namanya menjaga alam itu. Juga alam ya Pak. Ya supaya lestari, nggak ada longsoran, sumber mata air nggak macet gitu. Dalam segi pendapatan, peningkatan ekonomi, Bapak juga merasa terbantu dengan adanya mindfulness. Ya buat yang kira-kira itu nanti bisa kekurangan apa ya saya. Kalau tidak ada kegiatan, biasanya Bapak melakukan apa Pak sehari-hari untuk Oh pendapatan? tani. Oh Bapak Iya. tani. Tani apa Pak? Kemudian ternak itu cari rumput buat makanan ternak. Bapak ternak apa? Bapak ternak apa? Sapi, Sapi. kambing, cuman itu. Oh, oke. Makasih Pak. Kalau dari pemerintah desa Pak, terkait mindfulness, ada manfaat yang Bapak rasakan tidak dari pemerintah desa? Enggak ada. Kalau mungkin pengunjung jadi banyak yang kenal, jadi pada hadir dan memberikan donasi dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Oh di sini kan Iya. biasanya melihat warga baru kedatangan ke sini yang bisa menjadi itu berteman. Kalau pulang dari sini kita bilang itu ya nanti datang ke lingkungan, ke habis bahasa seperti itu. Menambah wawasan. Oke. Berarti kalau dari pemerintahnya sendiri, selain tadi branding ya Pak istilahnya, mengenalkan keluar, tidak ada lagi Pak? Tapi ada rencana untuk memasukkan ke rencana desa tidak ya Pak? Untuk mindfulness ini, supaya mungkin dari segi pendanaan dan dukungan lainnya juga semakin dipermudah atau seperti apa? Kalau dari pemerintah desa, kalau artistik itu supaya melewati jalur ya sudah ada dibentuk di desa. Tetapi kalau di kretek ini ada izin, ada seperti kegiatan ini kan bukan dari desa, cuma kan dari desa. Kalau dalam mindfulness itu ritual atau kegiatan apa yang sebenarnya paling dijaga ya Bapak Ibu, yang mungkin diturunkan dari leluhur sebelumnya sampai dengan saat ini masih terawat, itu apa ya Pak? Untuk mindfulness Ibu mungkin. Apa kegiatan yang mungkin paling pengunjung tunggu-tunggu Pak di antara rangkaiannya? Kenduren. Oh makan besar, Pakai tumpeng gitu. tumpeng besar. Terus tumpengnya dimakan di mana Pak? Maksudnya di tempat siapa? Di lapangan kah? Atau Enggak, biasanya di Bodhicitta ya. Kan pusatnya di situ kegiatannya. Oke. Kalau itu kan termasuknya tradisi ya Pak, kalau Ya. spiritual budayanya apakah ada selain yang tadi kenduren ya Pak? Gamelan, Gamelan itu gimana? karena kemarin pas itu webinar itu kita mindfulness-nya juga pakai suara gamelan itu. Ya. Yang memainkan gamelannya apakah dari tim pengelola juga atau Enggak, ada peserta. Oh, peserta ya. Iya. Oh, itu diajarkan Ya, dulu atau seperti itu apa? teknik apa ya? Teknik mindfulness juga sih. Karena pembimbingnya kan dari dari Jakarta itu. Kalau dari warga desa atau tim pengelola ada yang memang spesialisnya di gamelan? Enggak ada sih. Enggak ada. Oke.
Kalau untuk ritualnya Pak, apakah ada yang dijaga dari luar sebelumnya sampai dengan saat ini masih diterapkan? Ya masih dijaga. Apa itu Pak? Ya maku-maku yang seperti maku halus itu ya itu tentunya ada namanya tapi nggak kelihatan. Jadi harus manusia itu usaha menyebut maku halus itu. Nah karena apa? Zaman dulu itu ya maku-maku rawat dan doa itu ya manfaatnya untuk menjaga masyarakat dan ya masyarakat dusun itu bisa biar selamat, aman, tentram. Oke. Kalau untuk ritual-ritual lainnya Kak, Sesaji. Sesaji, ya. Sesaji itu seperti apa? Ya seperti itu ada nasi itu ya dibuat itu tapi kecil-kecil. Oh tumpeng Tumpeng kecil. kecil itu ya. Dan lauk pauk itu. Untuk jumlahnya, isiannya itu udah ada ketentuannya Pak? Atau Ya menurut yang disediakan di situ. Ya, lauk-lauknya. Oke, dari kenduren, gamelan, sesaji, ini kan semuanya bisa diakses oleh peserta gitu Bapak Ibu. Kalau yang tidak bisa diakses oleh peserta, apa ya? Yang mungkin hanya boleh dilakukan oleh Bapak, pemerintah desa, atau mungkin dari tim pengelolanya saja yang tidak bisa diikuti oleh peserta. Semua bisa. Cuma nggak ada yang, mungkin kalau ritual mungkin Pak, yang memang harus Bapak yang melakukan, jadi peserta itu hanya cukup melihat saja, atau seperti apa, itu ada atau tidak ada? Ya ada. Ada. Tapi kalau saya disuruh ritual ke sumber mata air di pondok vegetasi itu ya miturut itu agama masing-masing. Oh, iya. Tapi saya nggak apa namanya itu nggak memberikan agama, tapi ya semua itu yang saya rasa itu rasa kemanusiaannya. Ya semua ini ya berdoa menurut agama masing-masing. Nah saya ikut ke sana jawab untuk yaitu ritual, nah itu semua mengikuti. Oke, kalau di mata airnya itu peserta dilarang untuk ngapain aja ya Bapak Ibu mungkin saat itu? Tidak boleh masuk dalam mata airnya atau tidak boleh membuang sesuatu atau seperti apa mungkin aturan-aturannya? Enggak ada yang Ya kadang-kadang itu ada yang pengen itu apa cuci muka, ya ada yang pengen itu membawa aqua itu ngambil airnya. Tapi itu boleh? Boleh. Oh boleh. Nggak ada resiko Berarti apa-apa. sama sekali tidak ada larangan Pak? Iya nggak ada. Pak, ini ada beberapa pertanyaan tentang pengolahan acara. Boleh saya interview dulu? Terpisah mungkin Pak. Agak bisa. Gak apa-apa ya Pak ya? Betul Pak. Nanti Bapak sama Ibunya sama saya lagi lanjut. Ini sisa 3 pertanyaan aja kok Pak, Bu. Kita jawab bareng-bareng ya. Nah, mindfulness ini kan sudah semakin dikenal ke Bapak Ibu, sampai sekarang juga di Undip banyak teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk ikut. Kalau untuk risikonya Pak, Ibu dari tim pengelola mungkin ada nggak yang dikhawatirkan atau seperti apa? Mungkin untuk jadwal kedatangan itu kalau pas penjemputan kan biasanya agak tabrakan. Amit ya, tabrakan. Ya. Jadi kita harus benar-benar planning jadwal terus biar nggak ada tabrakan, miskomunikasi gitu. Sempat ada bentrok jadwal. Selama ini enggak Luar biasa. masih aman. Oke, selain itu, selain kedatangan, ada lagi Bapak Ibu? Ya cuman itu sih yang lainnya masih oke. Mungkin kalau dari pengunjungnya yang mau, kok durasinya sebentar, saya mau lebih lama, atau mungkin kok ini kemurahan, ini kegiatannya gitu-gitu, atau seperti apa ada? Ya ada juga yang sebagian bilang karena kemarin kan kita pasang tarif 1.200.000 itu malah Iya,
Itu kalau 1.500.000 saja masih oke mas, bisa naikin lagi. Oke, malah maunya dinaikin Iya. ya. Terus minta tambah waktu itu dia pengen bercengkrama sama keluarga, pengen kumpul makan bareng gitu kan. Biasa warga sini susah kalau diajak makan bareng. Malu-malu. Oke. Kalau sekarang kan kamar mandinya udah beberapa diperbaiki ya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya sempat ada keluhan mungkin di kamar mandi licin atau seperti apa, atau mengeluh mungkin airnya terlalu dingin gitu yang hangat. Sekarang kan ada water heater gitu. Iya. Ada nggak sebelumnya keluhan-keluhan seperti itu? Ada. Dan itu rata-rata dari pengunjung yang memang dari luar kota atau justru warga-warga sini juga merasakan. Iya, dari kota. Dari luar kota ya. Yang biasa pakai kloset duduk kan, kalau di sini kan pakai kloset jempol dengan Berarti semenjak ini diperbaiki belum ada pengunjung yang datang kembali ya? belum, karena ini mindfulness kita libur dulu karena tim kami di bulan Mei Juni ini mau retret dulu di Borobudur. Satu tim ini paling 2 harian di Borobudur, karena selain kita jadi tuan rumah, tim kami juga biar bisa merasakan bagaimana jadi peserta, mengikuti TV di luar. Itu di tanggal 30 sama 31 30-31 di Jogja ya? di Borobudur. Borobudur. Bulan Juni. Ya. Itu nama kegiatannya apa Bapak Ibu? Bilang yang dulu. Saya kok lupa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti mungkin di lain kesempatan kalau saya kesini lagi. Iya. Kalau risiko dari pemerintah desa Pak, ada mungkin merasa khawatir terkait dengan apa? Mungkin kalau misalkan pengunjungnya khawatir merusak fasilitas yang udah dibangun oleh desa, itu ada tidak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi sejauh ini juga tidak ada ya pengunjung yang seperti itu Bapak Ibu? Itu kayaknya enggak ada. Tidak ada ya, semuanya tertib. Ya, tertib. Oke, kalau dari Bapak sendiri ada kekhawatiran nggak Pak? Mungkin yang sebelumnya Bapak sudah mengajarkan cara-cara seperti ini, tapi nanti pengunjung itu malah melakukan semaunya atau seperti apa, itu ada kekhawatiran sendiri nggak Pak? Ya, enggak ada khawatir, tapi kalau ada yang pengunjung di sini, itu anak-anak sekolah, itu ya bisa ke sini. Nah, itu pulang dari sini, itu pengen keluarga itu ya disuruh ke sini. Ya, kadang-kadang hanya mampir, kadang-kadang ya 1 malam nginep gitu. Oke. Kalau misalkan tidak ada kekhawatiran, berarti selama ini jumlah peserta dan sebagainya juga sudah dikelola dengan baik kan Bapak Ibu? Kalau seperti itu berarti untuk jumlah peserta sekarang berapa? Mindfulness itu Iya, mindfulness-nya. itu kita paling banyak itu 30. 30. Ya, itu sudah paling banyak. Soalnya kalau lebih dari itu panitia sendiri yang kewalahan. Oke, kalau untuk bentuk kegiatannya apa saja Pak? Rangkaian yang mungkin boleh disebutkan sambil saya mencatat. Ya, itu paling meditasi pagi, Meditasi pagi, terus nanti kegiatan kasih kesempatan makan pagi, habis makan pagi terus ada meditasi bakti lagi. Meditasi bakti itu termasuk bersih-bersih wihara, ke sumber mata air itu. Terus nanti beri makan siang, terus nanti ada chanting di wihara sama pembimbing. Chanting. Iya. CATING gitu Pak. Chanting. Iya, tidak canting. Oh, cantik. Iya. Wihara. Chanting. Iya. Habis itu break lagi makan siang, terus nanti ada kegiatan sama warga. Pokoknya itu jelajah alam. Yang nggak ketinggalan itu jelajah alam dan sesaji itu. Oh, jelajah alam dan Iya.
yang pengen banget itu tahu. Oke, kalau untuk canting tadi, canting. kegiatan Ya puja bakti, semacam puja bakti gitu. Terus acara akhir penutupan itu kenduri itu. Berarti untuk kegiatan sementara sudah dianggap cukup atau perlu dikurangi atau ditambah atau seperti apa? Ya, kayaknya cukup lah. Sudah cukup. Ya itu paling yang jadi PR kami itu yang peserta minta waktu untuk Makan bersama. iya keluarga itu yang Yang susah gitu. Tapi oleh pengelola dirasa perlu atau tidak untuk makan bersama dengan pengunjung? iya perlu juga sih kan menurut Atau saya. sudah cukup sesaji juga kan makan-makan bersama. Iya itu sama tim kami juga sudah melakukan. Oke. Dari tim pengelola, inovasinya apa nih Pak untuk kedepannya mungkin Ibu mindfulness? Perlu penambahan kegiatan atau bagaimana untuk mindfulness ini? Kalau kegiatan dasarnya itu ada jadwal yang khusus itu bisa bersama yang ditempati misalnya ke ladang, Oh, iya. seperti kegiatan yang diikutin rumahnya. Oke. Ini pertanyaan penutup yang terakhir. Saya meminta tolong untuk Bapak, Ibu semua memberikan pandangannya satu persatu, nggih. Ini terkait perbaikan untuk mindfulness yang nantinya akan diterapkan di nilai-nilai Dusun Krecek. Apakah ada yang sebelumnya sudah baik, ingin diperbaiki lagi atau seperti apa? Mungkin saya mau minta pandangan Mbaknya dulu. Itu kan media, informasi, karya sampai dari konsumennya. Itu untuk infrastruktur. Boleh, berarti infrastruktur. Jadi Pak Pimpinan sekarang ada kampus lain sebelumnya. Selain itu mungkin Bapak, Ibu. Kalau nilai-nilai Dusun Krecek itu sebenarnya apa ya? Nilai mungkin kalau saya contohkan Kan apa ya? kebajikan atau mungkin ketulusan hati, kerendahan hati atau kebaktian atau seperti apa? Apakah ada nilai-nilai khusus di Dusun Krecek yang mungkin dianut oleh masyarakatnya juga? Yang kalau tadi itu kan adalah kegiatan yang diadakan di Krecek itu yang namanya gotong royong itulah. Gotong royong. Iya, gotong royong seperti kegiatan itu. Membangun, memperbaiki jalan, gotong royong untuk buat rumah warga itu kelanjutan atau yang sudah berjalan itu tentang gotong royong. Oke, satu gotong royong. Ada lagi nggak Bapak Ibu nilai di Desa Krecek? Ya kadang-kadang itu dari saya sebagai sesepuh di dusun kami itu kadang-kadang yaitu membangun antara yang hasilnya kebaktian atau meditasi itu yang bangun mentalnya, meningkatkan mental supaya kalau sudah baik karena ya lebih baik lagi. Dan kesadaran, kesabaran dari umat atau masyarakat itu anggap saya penting. Yang saya utarakan dengan ya membangun mental itu lebih penting. Oke, berarti terkait dengan kebaktian tadi ya Bapak. Untuk kesadaran dan kesabaran umat, apakah sempat ada dari pengunjung yang mungkin ada selisih paham dengan warga atau seperti apa? Belum ada. Belum ada. Ada. Berarti kalau ditanya apa yang perlu ditingkatkan selain infrastruktur, jawabannya apa, Ibu?
itu adalah tentang kegotong royong atau berkomunikasi di antara berteman atau manusia, bukan salah satu dari keyakinan agama itu bukan. Walaupun itu yang adalah dari Katolik, ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen, ada dari macam-macam itu keyakinan, tapi yang datang ke sini adalah cuma itu mengerti tentang kegelutan dan melanjutkan kebudayaan untuk bersahabat, itulah tujuan seperti itu. Oke, berarti saya simpulkan kalau misalkan mindfulness itu bukan kegiatan yang fokusnya agama, karena semuanya itu saudara, teman, rekan. Kegiatan ini memang untuk bumi, memang untuk kebaikan juga, untuk ritual dan sebagainya. Menjaga kesatuan dan persatuan. Oke. Baik. Per orang kalau misalnya Berarti ada 3 poin. 1, infrastruktur, kesadaran dan kesabaran umat. Selain itu juga pemahaman kalau mindfulness ini untuk kita bersama dan saudara teman semuanya adalah rekan tanpa membawa unsur agama. Selain itu atau sudah cukup? berarti kalau misalnya ada 3 orang Ya, sudah. Sudah cukup. Kayaknya Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, ini pertanyaannya juga sudah selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya pamit ya Pak, Ibu. Terima kasih.